Halo teman-teman, saya Octavianus Ade Kristiana dengan NIM 221224045. Saya dari Prodi PBSI membuat video ini guna memenuhi tugas kuis pada mata kuliah Statistika Deskriptif. Baik, kita akan membahas apa itu statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif ini merupakan cara untuk memperoleh suatu data, kemudian bagaimana kita mengolah suatu data, serta bagaimana kita menyajikan suatu data. Lalu yang jelas data-data tersebut diperoleh melalui proses penelitian. Kemudian bagaimana dengan contoh statistika deskriptif dalam kehidupan sehari-hari? Baik, mungkin di sini saya akan sedikit menceritakan bagaimana contoh dari statistika deskriptif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi beberapa bulan yang lalu saya sudah mengalami berbagai banyak kegiatan dan juga peristiwa hingga mengharuskan saya untuk belanja A, B, dan C, sehingga diperlukan planning yang baik untuk kedepannya. Sehingga di akhir bulan kemarin saya memutuskan untuk memikirkan lagi dan memperkirakan dari bulan kemarin itu saya pengeluarannya apa saja, yang sudah pasti keluar itu apa saja, dan yang kemungkinan keluar itu apa saja. Saya susun, saya olah, dan kemudian saya sajikan dalam bentuk tabel. Ternyata pengeluaran saya segini dan pendapatan saya segini. Kemudian dari hasil tersebut saya gunakan untuk merancang pengeluaran bulanan atau belanja bulanan di bulan selanjutnya, teman-teman. Hal itu memudahkan saya untuk lebih berhemat dan juga lebih terstruktur dan sistematis terkait keuangan. Lalu teman-teman, saya akan menjelaskan perbedaan antara statistika dengan statistik. Yang pertama, statistik dan juga statistika ini sangat berbeda ya teman-teman, dimana statistika merupakan proses, cara, atau bahkan juga metode yang digunakan untuk memperoleh, menyajikan, dan juga mengolah suatu data. Sedangkan statistik adalah hasil dari proses statistika. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti untuk statistik itu bisa berbentuk tabel, diagram, dan masih banyak lagi teman-teman. Lalu untuk contoh statistik itu seperti ini teman-teman, saya tampilkan di sini. Oke, untuk yang contoh yang pertama ini adalah diagram dari hasil penghitungan suara atau real count pemilihan presiden 2024 ini, di mana kegunaan dari statistik dalam bentuk diagram batang tersebut guna menunjukkan seberapa besar suara yang diperoleh dari masing-masing paslon 1, 2, dan 3, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui jumlah asli atau real dari masing-masing paslon. Kemudian ada contoh yang kedua, ya akan saya tampilkan juga di sini. Itu terkait tentang impor beras teman-teman, di mana Indonesia dari tahun ke tahun itu terlihat dari tabel tersebut semakin lama dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan impor beras teman-teman, dan itu dapat terlihat dari tahun 2018 sampai 2000 yang terbaru ini teman-teman. Seperti itu. Nah, kegunaannya juga masyarakat jadi memahami secara mudah dari tahun ke tahun ternyata Indonesia masih kekurangan beras, sehingga memerlukan pasokan beras dari luar negeri, sehingga Indonesia mengharuskan untuk impor dari beberapa negara yang tertera dalam tabel tersebut.
Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas yang diberikan dosen kami, di mana data yang telah terpampang di dalam papan diminta untuk mencari nilai rata-rata dari keseluruhan nilai yang telah diperoleh siswa ini. Baik, di sini akan saya kerjakan ya teman-teman. Jadi untuk mengerjakannya, kita masukkan nilai yang dikali dengan bobot dari soal. Jadi di sini ambil rata-rata 83 dikali 20% ditambah, jadi ini di dalam kurung ya teman-teman, 72 dikali 30% ditambah 90 dikali 50%. Ya, jadi seperti ini. Kemudian dibagi dengan 100%. Karena ini nanti persen ya teman-teman. Karena di atas persen, maka di bawah persen. Seperti itu. Lalu nanti dihasilkan 16,6 ditambah dengan 21,6 ditambah dengan 45 per 100%. Kemudian dihasilkan 3,2 per 100%, sehingga dibagi menjadi 83,2% atau 2 saja karena persennya sudah hilang. Seperti ini teman-teman. Ini untuk soal yang pertama. Baik teman-teman, sini saya akan mencoba menjawab di mana soal ini menanyakan nilai dari data kelima, di mana data pertama itu 6, kedua 10, ketiga 7, dan keempat 12, dan rata-ratanya adalah 8,2. Sini saya menggunakan rumus X sama dengan mu dikalikan jumlah data dikurangi dengan data yang diketahui, sehingga 8,2 dikali dengan 5 dikurang dengan total yang diketahui. Yang diketahui adalah 35 total dari data yang diketahui di 6, 10, 7, 12. Kemudian hasilnya 8,2 kali 5 adalah 41 teman-teman. Kemudian dikurang dari data yang diketahui, jumlah data yang diketahui yaitu 35. Hasilnya adalah 6 teman-teman. Seperti itu. Lalu bisa dibuktikan dengan satu cara, yaitu mencari rata-rata dari data yang sudah diperoleh. 6 ditambah 10 ditambah dengan 7 ditambah dengan 12 ditambah dengan 6, maka dibagi dengan 5 atau jumlah data, maka hasilnya adalah 35 tambah 6, dimana 41 dibagi 5 hasilnya adalah 8, teman-teman kecil, 8,2. Seperti itu teman-teman.